Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamatia Putri dengan nomor NPM 10090220049 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Kualitas Tidur, Produktivitas, dan COVID-19 dalam satu garis. Karya tulis ini akan membahas mengenai dampak dari kurangnya jam tidur, keterkaitan kualitas tidur dengan produktivitas, dan apa itu Corona-Somnia. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kualitas tidur. Menurut Kamus Oxford, tidur merupakan suatu kondisi tubuh dan pikiran yang biasanya berulang selama beberapa jam setiap malam, di mana sistem saraf relatif tidak aktif, mata tertutup, otot-otot postural rileks, dan kesadaran praktis terhenti. Menurut Guiton, tidur merupakan kondisi tidak sadar, yakni individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif. Bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tapi lebih merupakan suatu urut dan siklus yang berulang dengan ciri adanya aktivitas yang minim, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan proses fisiologis, dan terjadi penurunan respon terhadap rangsangan dari luar. Umumnya, durasi tidur yang cukup bagi setiap orang itu berbeda. Dikutip dari Health National Service Inggris, dikatakan bahwa bayi dengan rentan usia 4 hingga 12 bulan membutuhkan waktu tidur sekitar 12 hingga 16 jam, termasuk tidur siang. Anak-anak usia 1 hingga 12 tahun membutuhkan waktu tidur sebanyak 11 hingga 14 jam, termasuk tidur siang. Anak-anak usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan waktu tidur 10 hingga 13 jam yang termasuk tidur siang. Anak-anak usia 6 hingga 12 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 9 hingga 12 jam. Remaja dan dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 8 hingga 11 jam. Selanjutnya, kenapa sih tidur itu penting? Apa saja manfaat yang kita dapatkan ketika mendapatkan kualitas tidur yang baik? Manfaat yang akan kita rasakan beberapa di antaranya ialah meningkatkan imun, meningkatkan mental well-being, membuat badan ideal, meningkatkan memori dan kreativitas, meningkatkan kemampuan untuk mengkonsolidasi, dan mencegah dari berbagai macam penyakit. Meskipun tidur memberikan banyak manfaat, tapi tidak sedikit dari kita yang mengabaikan pentingnya tidur, dan akhirnya membuat sebagian dari kita mengalami kekurangan tidur. Kekurangan tidur ini biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu begadang dan insomnia. Begadang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, begadang artinya berjaga sampai larut malam. Banyak orang yang melakukan begadang dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang sengaja begadang karena ingin menonton film, atau asik bermain media sosial, atau ada juga yang begadang karena dikejar oleh deadline. Selanjutnya, insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan jumlah tidur yang kita butuhkan. Penyebab terjadinya insomnia pada seseorang dapat berbeda dengan yang lainnya. Insomnia biasanya terjadi karena beberapa hal, diantaranya gangguan ritme sirkadian, masalah psikologi, masalah kesehatan, penggunaan obat, dan lingkungan. Seorang dokter dari Universitas Deakin mengatakan bahwa if you don't sleep, your brain doesn't have chance to consolidate information. Artinya, ketika kamu tidak tidur, otakmu tidak memiliki kesempatan untuk mengkonsolidasi informasi. Alhasil, otak akan mengalami yang namanya brain fog atau yang lebih dikenal dengan lemot. Selain itu, otak juga akan mengalami kesulitan untuk menerima informasi, juga membuat kita menjadi pelupa dan mengalami emosi yang naik turun. Berikutnya ada produktivitas. Produktivitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas.
Efisiensi mengukur tingkat sumber daya baik manusia, keuangan maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki. Efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan yang dicapai. Seorang kaisar yang juga merupakan filsuf dari Yunani yaitu Marcus Aurelius dalam filosofi stoicismnya memaparkan bagaimana cara yang dapat kita terapkan agar dapat berproduktif di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mengatur emosi. Ketika kita dalam kondisi emosi yang tidak baik, kita cenderung melihat sesuatu dengan buruk, sehingga kita mulai malas untuk melakukan sesuatu itu dan mulai menunda pekerjaan. Untuk itu kita harus bisa mengatur emosi. Kemudian ada do less. Maksud do less di sini ialah kita harus bisa membuat prioritas dan mengurangi hal-hal yang kurang diperlukan. Selanjutnya ada strategi. Kemudian memulai hari dengan tugas atau proyek yang dianggap sulit. Awal hari merupakan waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas atau proyek yang sulit, karena energi yang kita miliki belum terkuras, pikiran kita masih jernih dan gangguan-gangguan dari luar masih minim, sehingga fokus dapat kita gunakan untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang berat. Lalu ada menghargai waktu. Ketika kita bisa menghargai waktu, kita akan cenderung menghabiskannya untuk hal-hal yang berguna. Dan terakhir, ada menikmati progres. Berorientasi pada progres membuat kita lebih rajin untuk berusaha. Sedangkan apabila kita berorientasi pada kata tujuan atau sukses, kemudian kita gagal, kita akan merasa malas untuk melakukan hal berikutnya. Untuk itu, sangat diperlukan untuk berorientasi pada progres. Kemudian ada korelasi antara produktivitas dan kurangnya tidur. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas, baik buruknya kualitas tidur akan berpengaruh terhadap baik buruknya tingkat stres, konsentrasi, dan memory consolidation. Lebih lanjut, komponen tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat performa. Performa yang buruk akan membuat tugas atau proyek menumpuk, sehingga akan menimbulkan stres. Kemudian stres ini akan mempengaruhi kualitas tidur. Begitulah produktivitas dan kualitas tidur saling mempengaruhi satu sama lain. Dapat dilihat pada grafik berikut bahwa kualitas tidur yang buruk paling berdampak pada kemampuan untuk bisa tetap fokus. Juga berikutnya, melalui survei pada tahun 2013, siswa dengan kualitas tidur yang kurang baik merasa kurang puas dengan kinerjanya ketika menghadapi ujian. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan ekonomi makro, ternyata produktivitas yang menurun akibat kurangnya kualitas tidur ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap nilai GDP suatu negara. Grafik berikut diambil dari data pada tahun 2016 yang dilaporkan oleh majalah Forbes yang berkaitan dengan dampak kurang tidur terhadap nilai GDP di beberapa negara. Pada tahun 2019, dunia dihadapkan dengan yang namanya pandemi COVID-19. COVID-19 yaitu merupakan virus dengan varian baru yang menyerang saluran pernapasan yang dapat mengakibatkan kematian. Virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan dan telah menyebar ke seluruh dunia hingga menyebabkan pandemi. Hingga saat ini, virus belum dapat dikendalikan. Gejala awal yang ditimbulkan oleh keberadaan virus ini ialah batuk, demam, kesulitan bernafas, nyeri otot, tenggorokan yang kering, diare, pusing. Namun demikian, tidak semua orang yang terinfeksi virus ini mengalami gejala yang telah disebutkan. Banyak dari penderita yang tidak merasakan gejala apapun. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran, karena orang yang kita temui bisa saja sudah terinfeksi virus tersebut. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan banyak orang mengalami gangguan tidur atau lebih dikenal dengan istilah coronasomnia. Selain karena kekhawatiran akan virus, coronasomnia ini rata-rata disebabkan oleh rutinitas yang hilang, juga karena peningkatan konsumsi media.
Kita telah mengetahui bagaimana kualitas tidur memiliki korelasi dengan performa dan tingkat produktivitas. Di tahun 2020, bersamaan dengan kehadiran COVID-19 ini, pencarian kata kunci yang menjurus pada insomnia mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadi indikator bahwa kekhawatiran yang ditimbulkan dari pandemi ini menyebabkan peningkatan kasus insomnia. Grafik berikut merupakan grafik atas perbandingan pencarian kata kunci yang menjurus kepada insomnia di internet selama tahun 2020. Menurut tren pencarian Google, pencarian ini paling sering ditemukan di sekitar pukul 1 hingga 4 pagi. Berikut ini ditampilkan pula data jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 selama bulan Januari hingga awal bulan September yang dikutip dari media BBC. Untuk melengkapi penelitian, diambil pula data mengenai tingkat produktivitas di negara Inggris dari sektor private. Dapat dilihat selama kuartal kedua tahun 2020 terjadi peningkatan kasus COVID-19 dan peningkatan pencarian kata kunci yang menjurus pada insomnia. Juga terjadi penurunan tingkat produktivitas. Data tersebut memberikan bukti bahwa fenomena coronasomnia ini menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat. Berikut ini ada beberapa tips yang dapat membantu mengatasi insomnia. 1. Buat jadwal waktu tidur. 2. Buat lingkungan yang menenangkan agar mendukung jadwal tidur. 3. Buat lingkungan yang nyaman. 4. Usahakan untuk rutin berolahraga. 5. Mengurangi konsumsi kafein. 6. Menghindari rokok. 7. Hindari makan saat larut malam. 8. Menuliskan isi pikiran kita ke dalam kertas agar tidak menjadi pikiran. Kajian Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, yaitu waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari. Juga disebutkan pula pada Quran surat Al-Qasas ayat 73 yang artinya, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ada pula Quran surat Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dari hadis dan ayat tersebut, jelaslah Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga kesehatan dengan beristirahat atau tidur, sehingga pada siang harinya kita dapat menjalankan aktivitas dengan produktif.